Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman hebat kelas 4B semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan melanjutkan belajar tema 2, subtema 1, dan kita belajar tentang sumber daya alam. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi kita mengambil bahan-bahan yang ada di alam, kemudian kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Misalnya ada air, mineral, tanah, hewan maupun tumbuhan. Kemudian untuk beberapa jenis sumber daya alam, yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya ada tumbuhan, ada hewan, sinar matahari, angin, dan air. Jenis sumber daya alam yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya ada minyak bumi, emas, besi, batu bara, dan barang-barang tambang lainnya. Nah, sumber daya alam yang ada di negara kita atau bahkan yang ada di dunia ini, teman-teman, manfaatnya banyak sekali. Yang pertama, sebagai sumber energi dan bahan bakar, misalnya minyak bumi, seperti yang kita bahas kemarin, yang kemudian diolah dan menjadi bahan bakar minyak. Kemudian yang kedua, sebagai pembangkit listrik, misalnya sinar matahari, yang kita menggunakan panel surya, kemudian nanti akan bisa menghasilkan listrik. Manfaat sumber daya alam yang ketiga adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Misalnya ada tumbuhan dan hewan. Contohnya kita gunakan untuk bahan makanan kita. Yang keempat, manfaat sumber daya alam adalah untuk tempat tinggal, misalnya pohon-pohon. Pohon-pohon yang kemudian kita tebang dan dijadikan tempat tinggal, ataupun pohon-pohon yang juga digunakan oleh hewan-hewan untuk tempat tinggal. Manfaat sumber daya alam yang kelima adalah untuk menyuplai oksigen, dan ini dihasilkan oleh tumbuhan. Jadi tumbuhan melakukan proses fotosintesis yang nantinya akan menghasilkan oksigen dan kemudian kita gunakan untuk bernafas. Dan yang keenam adalah sebagai cadangan devisa negara. Yang selanjutnya adalah beberapa kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam. Yang pertama, kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya ada pertanian. Misalnya para petani menanam padi, kemudian di ladang juga ada yang menanam kacang dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada perkebunan. Misalnya ada perkebunan sawit, perkebunan kopi, dan yang lainnya. Yang ketiga, kegiatan ekonomi yang ketiga adalah peternakan. Misalnya peternakan ayam, peternakan bebek, peternakan domba, peternakan sapi, dan yang lainnya. Yang keempat, ada kegiatan perikanan. Yang kelima, kehutanan. Yang keenam, ada budidaya rumput laut. Yang ketujuh, ada budidaya udang, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kegiatan ekonomi yang kedua adalah kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya adalah pertambangan minyak bumi, kemudian ada pertambangan batu bara, pertambangan emas, pertambangan bauksit, dan lain-lain. Itu tadi beberapa kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam ya teman-teman. Baik itu sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk melestarikan sumber daya alam yang sudah ada. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah kita melakukan reboisasi. Jadi reboisasi ini adalah penanaman hutan kembali. Jadi hutan-hutan yang tadinya sudah ditebang tanamannya, yang lahannya kosong kemudian kita tanami. Kemudian yang kedua adalah mencegah penebangan liar dan pembakaran hutan. Yang ketiga adalah tebang pilih. Jadi ketika mau menebang tanaman-tanaman yang ada di hutan itu harus dipilih mana yang sudah layak untuk ditebang dan mana yang belum. Yang keempat, menanam bibit-bibit pohon di tanah yang kosong. Kemudian yang kelima, menjaga kesuburan tanah dengan cara tidak mencemarinya dengan sampah plastik. Yang keenam, menggunakan air bersih dengan hemat.
Jadi kita tidak boleh boros ya teman-teman ya. Yang ketujuh, tidak membuang limbah sembarangan. Yang kedelapan adalah membuat lubang biopori atau lubang resapan air hujan di sekitar rumah. Yang kesembilan, menggunakan barang tambang seperti minyak bumi, batu bara dengan hemat. Nah, itu tadi beberapa cara kita untuk melestarikan sumber daya alam. Itu tadi teman-teman untuk belajar kita hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi untuk pekan depan. Tetap semangat semuanya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.